Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik, aksi nyata budaya positif Bapak Ibu ya, di komunitas belajar SMK Negeri 1 Kepahyang. Karena waktu sudah malam Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon para peserta untuk duduk dengan sikap. Buka kamera, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk keberkahan acara kita ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin ada kata sambutan sepatah kata mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kepahyang kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kalau hadir atau yang mewakili kami persilakan, mungkin Ibu Nelly atau Ibu Eka hadir Bapak Ibu. Oh, Bu Nelly ya? Ada Ibu Nelly? Bisa mewakili Ibu Nelly? Bu Nelly-nya dari Bu Nelly lagi on itu. suaranya, Pak. Oke, Bu Eka mungkin? Kami persilakan Ibu Eka untuk mewakili atau siapa? Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hadir malam hari ini? Bapak aja. Kalau tidak ada, izinkan saya mewakili Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin yang kawan-kawan yang lain gitu ya sedang asik tidur nonton TV. Ini terima kasih sekali Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini untuk belajar bersama pada malam hari ini, dan yakinlah nanti
ilmu yang diberikan oleh narasumber akan bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, jadi mohon nanti disimak, diikuti, dan harapannya bisa ikut aktif Bapak Ibu ya, berdiskusi pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rici Maimora selaku narasumber pada malam hari ini. Silakan nanti berbagi apa yang kira-kira perlu untuk disampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Atas nama Sekolah SMK Negeri 1 Kepayang mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya karena sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu berhubung waktu ya. Sekali lagi harapannya nanti diikuti dengan sebaik mungkin. Tidak usah ragu-ragu, ini untuk kemajuan sekolah kita. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dikonfirmasi, nanti terbuka. Kita persilahkan Bapak Ibu ya. Mungkin itu sambutan mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kepayang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Rici Maimora, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMK Negeri 1 Kepayang. Waktu seluas-luasnya kami persilahkan kepada Ibu Rici Maimora. Sebelumnya terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mungkin mohon maaf dulu ya kepada Bapak Ibu semuanya di malam ini mengganggu waktunya. Rencana kita tadi mulai di jam 7 tetapi mungkin ada sedikit kendala jadi waktunya diundur gitu. Namun seperti itu tidak melunturkan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Kenapa saya ambil pada malam hari ini? Karena mengingat kegiatan-kegiatan di sekolah kita itu agak padat ya minggu depan. Mungkin waktunya saya ambil di malam minggu gitu. Biasanya malam minggu ini malamnya free gitu kan Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut saja. Sebelumnya izinkan saya screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Mari ke atas. Belum. Baru Nah, muncul. kelihatan. Ya. Kelihatan. Bentar ya Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya di sini berbagi sedikit praktik baik yaitu tentang penerapan budaya positif. Saya Rici Maimora, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Kepayang, Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah mengenai budaya positif, yaitu menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, membentuk keyakinan kelas, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kita langsung ya Bapak Ibu. Di sini ada tentang budaya positif, di mana budaya positif itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah.
karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu sedikit ya Bapak Ibu tentang pengertian dari budaya positif. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Dengaran. Kita lanjut. Di sini ada beberapa penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Itu yang pertama itu ada membiasakan sholat berjamaah. Itu ada sholat duha, ada sholat zuhur berjamaah. Kemudian ini kegiatan rohis ya, yang kegiatan biasanya itu di hari Jumat. Kemudian ada kultum ya, itu juga ada Jumat. Kemudian ada Jumat bersih. Jumat sehat gitu kan yang biasanya kita lakukan. Kemudian ini kegiatan upacara bendera itu juga merupakan budaya positif yang selalu kita lakukan di sekolah pada setiap hari Senin. Kemudian ini setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran itu kita selalu melaksanakan kegiatan berdoa. Kemudian ini ada video sedikit tentang sebelum memulai pembelajaran itu pembacaan ayat-ayat pendek oleh peserta didik kita di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu silakan kita tonton film pendek berikut ini. Boleh kita renungkan, boleh kita amati dengan seksama alur ceritanya. Silakan ditonton ya Bapak Ibu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak.
masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi saya tetap dihukum. Kok enggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan, Ma. Lempar, Mi. Lempar, Mi. Lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak. Hukum, Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh Bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Terima kasih Pak Roni sudah membantu menunjukkan videonya. Sebelum kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu, boleh siapa yang mau berkomentar tentang video yang baru saja kita tayangkan tadi, boleh raise hand-nya. Ya silakan Bu Hera. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Rici. Tadi setelah saya melihat video tersebut, mungkin sebelum video ini berakhir, saya sudah memberikan semat sedikit di chatting Zoom kita. Bahwasannya kita sebagai seorang guru tidak bisa langsung menjat peserta didik kita. Begitu sedihnya saya melihat video tersebut karena kita pernah juga merasakan hal seperti itu. Mungkin hanya segelintir orang yang telah kehilangan orang tua. Saya pribadi sudah merasakan hal yang sangat sedih. Di saat orang tidak mengetahui perasaan saya di saat itu. Ya, saya memang waktu itu sudah menjadi seorang guru, tetapi adik-adik saya masih sekolah. Di saat mereka masih kecil-kecil, ya kehilangan orang tuanya. Kita sebagai pendidik, dengan hal pengalaman yang telah kita lihat tadi, jangan sampai kita memberikan hukuman ataupun membuli seorang peserta didik kita.
kita harus tahu latar belakangnya seperti apa, lalu berikanlah budaya positif yang telah kita dapatkan dari CGP ini, yang mungkin sudah dikembangkan oleh segitiga restitusi, 5 kontrol, dan kebutuhan dasar manusia, yang akan mungkin diperjelaskan oleh Ibu Rici nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hera. Ada lain yang mau menanggapi tentang video tadi, boleh? Bapak Ibu, dari video yang kita lihat tadi, saya pribadi pun juga sudah sering melihat itu gemetaran atau gimana gitu kan, Pak? Gimana caranya? Jadi intinya gini, kalau kita sebagai seorang guru, memang tadi di sana diterapkan disiplin ya, kita tidak boleh terlambat. Tetapi kita sebagai guru harus juga menanyakan halnya terlebih dahulu, apa penyebabnya anak itu sering telat, seperti di video tadi gitu kan Bapak Ibu. Tidak langsung seperti yang bilang Bu Hera tadi, tidak boleh kita langsung menjudge anak tersebut dengan perlakuan yang seperti itu, dengan membiarkan temannya, kemudian gurunya memarahinya. Jadi kita semua harus menanyakan terlebih dahulu kenapa dia terlambat. Yang itulah gunanya nanti saya akan menerangkan lebih lanjutnya bagaimana seorang guru itu terhadap muridnya itu agar tidak menyakiti dia. Walaupun sebenarnya itu dia hanya karena orang tuanya lah dia ingin bersekolah gitu kan. Jadi ternyata tiba di sekolah pun gurunya seperti itu, temannya seperti itu. Nah, itulah yang harus kita hindarkan sebagai guru. Bisa kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Saya coba screen lagi ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kenapa saya tampilkan video seperti tadi? Karena kita di sini semuanya sebagai seorang pendidik ya, ini kita harus menerapkan disiplin positif. Tadi dia menerapkan disiplin tapi ke arah yang kurang bagus gitu. Di sini disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Itulah arti dari disiplin positif tersebut. Bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa. Terdengar. Seharusnya kalau kita menerapkan disiplin positif itu, kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan apa yang akan diperoleh oleh peserta didik kita. Dimana kalau kita sering menerapkan disiplin positif, itu akan memunculkan nilai-nilai kebaikan seperti peduli, rajin, rasa hormat, tanggung jawab, pokoknya semua nilai-nilai yang bersifat positif. Seperti apa contohnya disiplin positif tadi? Ya, tidak boleh datang terlambat, berarti kita akan disiplin waktu. Kemudian berdoa setiap memulai dan sebelum dan sesudah pembelajaran, itu akan memunculkan nilai-nilai religius. Kemudian bergotong royong seperti itu akan memunculkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama. Kemudian banyak lagi jenis-jenis disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Lanjut, ini ada 3 ya, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Inilah yang sering yang kita belum bisa memahami karena kami baru juga belajar, mungkin kami belum juga menerapkan, tapi setidaknya nanti kita mengetahui dulu, baru kita terapkan di pembelajaran kita nanti. Dimulai dari ini ada 3 motivasi perilaku manusia, itu dikutip dari bukunya Diane Gossen, menyatakan bahwa motivasi peserta didik atau motivasi manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Jadi kita bisa lihat bahwasanya kalau anak atau peserta didik kita ke sekolah itu, apakah dia hanya kena menghindari ketidaknyamanan atau nanti takut dihukum gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang sering kita salahkan. Kita sering mengasihkan penghargaan, kemudian mengasihkan imbalan. Misalnya nanti kalau kamu dapat ini, kamu ibu kasih ini. Itu yang ada yang pernah kita lakukan. Itu sebenarnya
bukanlah faktor pendukung, tapi itu motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru tersebut. Kemudian yang paling utama yang harus ada pada siswa itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu dia. Jadi tidak karena adanya penghargaan, tidak karena adanya hukuman. Jadi mereka ke sekolah itu atas dasar keinginan dan motivasi dari dirinya sendiri. Bisa Bapak Ibu dari sini? Ngerti. Paham. Lanjut ya. Ya. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan tersebut. Kalau kita memberikan sebuah hukuman, itu akan mengakibatkan identitas anak itu akan gagal. Kalau kita menggunakan disiplin berupa konsekuensi dan restitusi, itu akan memunculkan identitas sukses pada anak kita. Dimana kalau hukuman ini kan terjadinya secara tiba-tiba, bukan karena kita ada niat ya, tapi karena tiba-tiba. Misalnya ketika anak kita terlambat, kita suruh push up atau suruh berlari, kan tidak kita rencanakan dari awal ketika kejadian itu terjadi. Kalau konsekuensi ini kita mulainya nanti dari adanya keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas nanti akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini bisa kita lihat kalau untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini yang akan merasakan ini adalah kalau di sekolah itu misalnya kita memberikan hukuman itu kepada siswa, itu mereka akan merasa tersakiti. Nah, kemudian kalau kita melakukan konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi karena kita sudah punya kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Ini restitusinya nanti dilanjutkan untuk berikutnya. Kemudian hukuman itu akan membuat anak tidak nyaman atau murid akan merasa tidak nyaman karena adanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu, memang murid itu tidak nyaman, tapi itu untuk jangka waktu yang pendek, pada saat itu saja. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Kemudian murid akan tersakiti, ini tadi yang utama. Kalau kita sering memberikan hukuman kepada murid kita, anak itu akan merasa tersakiti. Kemudian kalau untuk konsekuensi, memang itu belum ini akan membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau yang hukuman itu mereka merasa tersakiti. Kemudian ini banyak lagi identitas gagal dan sukses kalau kita memberikan hukuman dan konsekuensi. Dan sebaiknya kita melakukan yang namanya restitusi kepada murid-murid kita. Untuk penjelasan berikutnya ada. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini boleh kita sama-sama mengisi lembar ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, kita untuk hukuman atau konsekuensi tadi dinyatakan hukuman itu terjadinya tiba-tiba dalam bentuk tindakan yang baik itu berupa verbal maupun yang fisik gitu. Kalau ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang lain? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya Bapak Ibu. Ini kan kalau hukuman ya Bapak Ibu. Ya. Karena itu berupa fisik kan, sekali nanti akan membuat tangan anak itu kekal gitu kan, tidak akan. Lanjut ke lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ah iya, konsekuensi ini ya, kalau dia buat coretan dia ya. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up.
Hukuman enggak? Hukuman. Nah, ini hukuman. Oh, Terus yang terakhir konsekuensi. Konsekuensi. ya, ini konsekuensi. Jadi di sini beda antara hukuman dan konsekuensi itu. Kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan. Tapi konsekuensi itu adanya ketika sudah membuat keyakinan kelas. Ketika kita menyatakan nanti harus datang tepat waktu. Ketika kita melanggar, kita mendapatkan konsekuensinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Kan Ya. cucut ikan. Nah, ini tadi adanya penghargaan. Nah, penghargaan itu menurut Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi antara hukuman dan penghargaan itu dapat menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Karena hukuman anak itu menjadi masuk kelas, karena penghargaan anak itu masuk kelas, tapi bukan karena niat dari dia sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pengaruhnya nanti ada jangka panjang, kemudian tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas murid kita. Kadang ketika kita memberikan penghargaan itu nanti ada kecemburuan sosial dari murid yang tidak kita kasih hadiah. Jadi antara hukuman dengan penghargaan itu sama-sama cara yang untuk menghancurkan potensi, bukan mengembangkan, malah menghancurkan potensi yang dimiliki oleh murid kita tersebut. Lanjut, ini yang tadi ada namanya restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, tadi yang ada hukuman dan ada namanya konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah bukan paksaan. Ini dia caranya menanamkan disiplin positif pada murid, kemudian untuk menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Nah, nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Kita tidak langsung memberikan hukuman dengan berkata kasar, kemudian menghadap, itu tidak boleh, tapi kita menggunakan dengan namanya restitusi atau pendekatan secara individual kepada anak kita yang bermasalah tersebut. Dengan adanya restitusi itu akan memperbaiki hubungan kita, hubungan antar murid tersebut. Lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini tadi inti dari yang konsekuensi tadi. Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Pembuatannya itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi diupayakan nanti kita membuat keyakinan kelas dulu, atau yang nama biasanya kita buat itu kan kesepakatan kelas. Setiap mulai awal pembelajaran kita pasti akan membuat kesepakatan kelas. Misalnya masuk jam 7.30, memakai pakaian, tidak dilarang menggunakan HP, itu kan seperti yang kita buat. Tapi kalau yang namanya keyakinan ini, itu dibuat bermusyawarah antara dalam kelas, antara semua murid dalam kelas dengan kita sebagai guru. Ini bukan wali kelas saja, tapi seluruh guru mata pelajaran. Mungkin berbeda-beda, setiap guru mungkin memiliki keyakinan kelas yang berbeda antara siswa yang satu dengan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Ini contohnya ya, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya, tiket kelas dilakukan lebih awal, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian, berperilaku sopan, dan dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang harus kita buat. Sebelumnya, apa beda aturan dengan keyakinan Bapak Ibu? Ada yang bisa? Antara aturan dengan keyakinan kelas itu itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau aturan itu dia mengatur atau memaksakan, kan? Dan kalau keyakinan kita buatnya bersama-sama. Kemudian aturan itu dibuat secara global gitu. Misalnya, tapi keyakinan kelas ini harus tolak ukurnya harus pada aturan-aturan yang ada di sekolah kita tersebut. Misalnya di sekolah tidak menggunakan HP sewaktu belajar kecuali
dibutuhkan saat pembelajaran. Nanti di keyakinan kelasnya juga bunyinya seperti itu, tapi lebih dirincikan lagi gitu. Jadi aturan itu dibuatnya secara global, kalau keyakinan kelas itu lebih spesifiknya di kelas kita masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, kita lanjut. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan, dan penguasaan. Maksudnya di sini bertahan hidup itu, kita itu semuanya membutuhkan pertahanan, yaitu kebutuhan untuk fisiologis, atau misalnya anak-anak kan sering ke kantin ketika kita ngajar gitu kan, nah itu dia merasa lapar gitu kan, itu dia untuk bertahan hidup. Kemudian rasa aman, mereka merasa aman dan merasa untuk fisik dan psikologisnya, untuk dia bisa bertahan. Salah satu contohnya ketika anak kita sering keluar ketika jam mengajar kita, ternyata dia ada di kantin, berarti dia merasa lapar, itu tidak bisa kita tahankan, tapi kita harus punya keyakinan tadi. Nah, nanti kita buatkan keyakinannya bahwa tidak boleh makan di dalam kelas misalnya, makan di waktu istirahat. Nanti kita buatkan keyakinan kelasnya agar tidak terjadi kesalahan ketika dalam pembelajaran. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Inilah yang sangat penting. Kadang kita anak-anak yang bermasalah itu terjadi kurangnya kasih sayang mungkin di rumahnya, kemudian ada yang orang tuanya yang sudah berpisah. Jadi kadang ketika anak itu bermasalah, sebenarnya mereka itu ingin diperhatikan lebih banyak lagi oleh kita gitu, Bapak Ibu. Kasih sayang, dia pengen diterima gitu, pengen disayangi gitu, Bapak Ibu. Terkadang anak itu berbuat kesalahan karena mereka kurangnya kasih sayang gitu. Kemudian ada namanya kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan, kemudian tentang kemampuan dirinya. Dia bebas, misalnya bebas untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan idenya. Nah, itu dia memiliki kebebasan. Kemudian itu penguasaan, pengakuan atas kemampuan prestasi. Nah, misalnya ada anak yang pintar, dia ingin tampil ke depan gitu, itu namanya penguasaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini anak-anak itu kan sering bermain di dalam kelas. Kemudian kalau kesenangan itu kebutuhan untuk dia merasa senang gitu, dia merasa senang. Jadi kita sebagai guru itu harus memiliki trik atau strategi agar anak dalam belajar itu merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya dengan melakukan metode-metode atau strategi-strategi yang bisa menimbulkan semangat dan kenyamanan anak dalam proses pembelajaran. Ini 5 posisi kontrol pada guru. Karena ini kemarin sudah ditampilkan juga oleh rekan CGP yang lain, mungkin videonya hampir sama ya Bapak Ibu, bukan hampir tapi sama. Ini bagian-bagiannya, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus ada, bukan yang harus ada, yang 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita bisa lihat kita beradanya di posisi yang mana, dan yang posisi yang manakah yang harus kita miliki dan yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Ini ada 5 menurut William Glasser itu menyimpulkan posisi kontrol itu merupakan sesuatu yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap murid. Nah, ini dia. Yang pertama ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Walaupun ini ya, coba Bapak Ibu rasakan ke diri kita sendiri, kita berada di posisi yang mana. Nah, kalau misalnya kita berada di posisi penghukum, itu merupakan posisi yang paling rendah gitu. Jadi memang kita pada umumnya mungkin sebelum saya ikut CGP pun seperti ini, saya belum tahu posisi-posisi itu. Yang sering kita lakukan adalah menghukum anak. Nah, itu adalah posisi yang harus kita hindarkan dan harus kita tinggalkan. Tapi memang sulit ya Bapak Ibu, tapi secara perlahan-lahan kita harus mulai merubah posisi kita berada di mana. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini juga kalau tadi menghukum itu baik secara fisik maupun
verbal, dengan perkataan pun juga menyakiti, dengan apalagi dengan fisik. Kemudian pembuat rasa bersalah, kita nanti membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, itu posisi itu juga seharusnya kita hindari. Kemudian ada posisi teman. Nanti kita beranggapan bahwasanya anak itu adalah teman kita. Nah, nanti kalau kita beranggapan bahwasanya anak itu adalah teman kita, itu akan menjadikan anak itu ketergantungan kepada kita, ketergantungan, sehingga mereka menganggap guru ini adalah temannya. Itu adalah posisi yang tidak baik juga. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini dia hanya melihat saja, memperhatikan perlakuan-perlakuan anak tersebut. Kemudian ini saya besarkan ya, karena inilah posisi yang harus kita miliki oleh setiap guru, di mana ini bisa memanajer atau mulai dari misalnya kita nanti kalau posisi manajer ini ada jabarannya nanti di segitiga restitusi. Ini kita tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah teman dan pemantau, tapi ada proses-prosesnya dengan cara mulai dari pendekatan, kemudian kita menentukan kebutuhan apa yang kurang dengan anak itu, makanya dia bermasalah. Kemudian kita memposisikan diri kita sebagai manajer atau merangkul anak tersebut, kemudian nanti kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi permasalahan itu seharusnya ya Bapak Ibu tidak harus dengan hukuman, tapi kita melakukan yang namanya bimbingan, melakukan pendekatan terlebih dahulu nanti sehingga kesalahan anak itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Yang terakhir ya, masih ada satu lagi ini. Nah, ini dia. Ini kalau untuk ini bisa dilihat dah Bapak Ibu. Ini saya bacakan satu aja ya. Kalau penghukum itu, guru akan menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau membuat rasa bersalah itu berceramah panjang lebar, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau dia berada di posisi teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kemudian kalau pemantau itu hanya menghitung dan mengukur sampai di mana kesalahannya, kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti anak itu bisa mengungkapkan kepada kita apa yang telah dilakukannya. Kemudian ini perkataan-perkataan gurunya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau untuk yang pembuat bersalah, kamu sudah mengecewakan. Ini kalimat-kalimatnya. Terus hasilnya, kalau untuk anak nanti, kita lihat ya hasilnya di sini. Nah, ini dampaknya kepada murid, kalau kita sebagai seorang penghukum, itu dia akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Karena kita sering menghukum itu bukan berarti anak itu bisa berhenti dari berbuat kesalahan, malah dia akan mengulangi kesalahan sama. Kemudian kalau untuk berasa bersalah itu dia merasa rendah diri, merasa gagal dia sebagai seorang manusia dan tidak berharga. Kemudian kalau teman, ini yang teman tadi, dia tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Karena tadi dia sudah beranggapan bahwasanya guru itu adalah temannya. Kemudian pemantau ini dia menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri. Nah, ini kalau yang untuk yang manajer, nanti dia bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini kalimat-kalimat murid berkata, hasilnya seperti apa, ini dia. Ini pengaruh-pengaruh atau dampak-dampak yang bisa kita timbulkan dari posisi-posisi yang kita ambil. Jadi, kita sebagai guru harus berada pada posisi manajer. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini terakhir ya. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 ya, segitiga restitusi itu cara penanganannya. Ya, cara penanganannya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini kalimat-kalimatnya itu berbuat salah itu tidak ada manusia yang sempurna, kita stabilkan. Nanti jadi anak yang merasa bersalah itu merasa ketika kita tidak menekannya gitu. Jadi dia nanti akan merasa santai untuk menceritakan apa yang telah diperbuatnya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan, kenapa kamu terlambat? Seperti itu.
Apa sih kamu punya alasannya kan? Seperti itu. Jadi kita tanyakan, kita nanti dengan sendirinya, dengan alur ceritanya nanti dia akan perlahan-lahan menceritakan kenapa dia bisa seperti ini, dia seperti itu. Nanti kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah pentingnya adanya keyakinan kelas yang harus kita buat terlebih dahulu. Kalau mereka sudah tahu keyakinan kelas seperti apa, mereka mungkin bisa sedikitnya mengurangi kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat. 3 diskusi yang saya lakukan kepada 2 siswa kami yang bermasalah dengan menerapkan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Dan hanya itu ya Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu atau semoga pembahasan yang tadi bisa menambah wawasan kita bersama. Mari kita sama-sama mencoba dan berusaha untuk menjadi posisi kontrol manajer. Kita bisa menggali apa-apa saja kebutuhan dari siswa kita, kemudian memposisikan diri kita sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya stop sharing dulu ya Bapak Ibu. Ya. Demikian tadi presentasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu boleh tanya jawab sedikit tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kita berbagi di sini ya Bapak Ibu. Boleh angkat tangannya untuk bertanya gitu. Ya, silakan Bu Eka. Baik, terima kasih waktunya Ibu Rici. Saya ingin bertanyakan tadi posisi kontrol dari seorang guru. Kita di Indonesia, khususnya di daerah kita sekarang ini kan dari zaman dulu waktu kita menempuh pendidikan, kita dididik untuk menerima pendidikan itu dengan model selalu dengan hukuman, kemudian seperti pendidikan di masa kolonial penjajahan gitu ya. Bagaimana menurut Ibu kita mengubah posisi kita dari step by step-nya, misalnya dari menghukum menjadi teman, kemudian sampai nantinya kita itu memposisikan diri sebagai manajer gitu. Yang terbaik dari pilihan itu kan kita memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana menurut Ibu Rici, bagaimana kita mengubah mindset kita dari pendidikan kolonial tersebut menjadi pendidikan yang saat ini yang digalakkan oleh Ki Hajar Dewantara, menjadi berpihak kepada murid, kemudian kita mementingkan siswa gitu kan, seperti di video yang Rici tayangkan tadi. Kita itu kan posisinya kita sebagai penghukum gitu ya, dihukum dan dijudge gitu. Bagaimana menurut Ibu Rici kita itu mengubah ibaratnya yang sudah tertanam di diri dan itu mungkin sering kita lakukan juga gitu kan. Ya. Mungkin itu Ibu Rici minta ada penjelasannya bagaimana sih kita mengubah step by step-nya sampai nanti ke level manajernya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Eka. Mungkin ini adalah pertanyaan kita bersama ya Bapak Ibu. Karena seperti yang kita tahu, memang dulu di zaman itu memang sering dilakukannya hukuman gitu. Kalau untuk merubah kita itu memang harus dimulai tidak langsung gitu Bapak Ibu. Mungkin kita perlahan-perlahan gitu. Misalnya ketika anak kita terlambat gitu kan, mungkin setidaknya seperti yang di video tadi, kita mulai menerapkan ketika satu hari dia terlambat, mungkin di hari itu langsung boleh kita tanyakan kenapa kamu terlambat, terus kita dengarkan dulu penjelasan dari anak tersebut, kemudian nanti kita berikan tanggapannya, terus apa yang seharusnya dia lakukan agar dia tidak terlambat, seperti itu. Untuk kita langsung menuju ke level manajer itu memang susah ya Bapak Ibu. Mungkin dari yang penghukum tadi kita beranjak dulu ke pembuat rasa bersalah, tapi seharusnya itu tidak boleh gitu. Tapi bagaimanapun halnya kita harus berada di posisi manajer gitu. Mungkin yang pertama itu kita harus melakukan pembiasaan dulu Bapak Ibu, pembiasaan baik yang kita mulai dari diri kita sendiri.
Terus yang selanjutnya kita membuat keyakinan kelas, sehingga nanti dengan adanya keyakinan kelas itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak, sehingga kita juga tidak selalu memarahi atau memberikan hukuman ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Jadi yang pertama itu kita buatkan dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Kita antar murid itu bukan kita yang menentukan, tapi sama-sama. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan keyakinan kelas, ketika mereka masih juga melakukan kesalahan, itu namanya konsekuensi lagi. Jadi kita tidak lagi bertindak sebagai penghukum, karena kita sudah punya keyakinan kelas. Jadi dimulai dulu dari diri kita, mungkin dari hal-hal kecil terlebih dahulu gitu kan. Untuk beranjak langsung ke posisi manajer itu memang sangat susah dan perlu pembiasaan dan usaha kita semaksimal mungkin agar kita menghindari gitu, dengan mencoba, apalagi nanti kalau misalnya permasalahannya sudah mulai membesar, kita tidak harus misalnya ketika anak terlambat kita tidak menghardik, tidak langsung memarahinya, tapi kita panggil dulu, kemudian kita pertemuan, misalnya kita seperti bimbingan gitu kan, kita tanyakan kenapa sering terlambat, kenapa tidak mengerjakan tugas, kita gunakan, kalaupun belum bisa menggunakan segitiga restitusi, setidaknya kita lakukan pendekatan aja dulu, pendekatan. Jadi dengan lakukan pendekatan nanti kita gali apa permasalahannya. Jadi sehingga nanti akan menghindari hukuman yang kita berikan kepada murid. Mungkin dimulai dari pendekatan, kemudian setelah kita melakukan pendekatan itu, kita menggali, misalnya kalau anak itu dalam kita proses belajar gitu kan, sering bermain-main gitu kan, kemudian mereka senangnya bergurau gitu kan. Jadi kita mungkin di situ kita bisa mencari strategi atau metode apa agar anak ini jangan bermain aja, tapi dia punya kesibukan lain untuk dalam proses belajarnya, misalnya dengan diskusi kelompok, jadi harus aktif gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dengan menggunakan metode yang biasa atau ceramah, mungkin mereka bosan sehingga mereka menjadi bermain-main dalam belajar, sehingga nanti menimbulkan kemarahan dari diri kita. Jadi harus mulainya pendekatan, adanya pembiasaan, kemudian adanya keyakinan kelas. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Rici, udah sangat bagus, sudah sangat memuaskan. Saya kira itu bisa kita terapkan nanti di sekolah kita agar nanti pembelajarannya lebih efektif dan siswa kita merasa senang belajar sehingga tidak ada yang bolos-bolos lagi seperti kita hadapi sekarang ini. Terima kasih Bu Rici. Ya, sama-sama Bu Eka. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau karena sudah kemalaman ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak ada, kalau tidak ada mungkin oke. Kepada narasumber mungkin ada kesimpulan atau closing statement, kami persilakan. Refleksi. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas kehadirannya, bantuannya untuk bersedia di malam minggu ini ya Bapak Ibu. Ini demi kemajuan kita juga bersama agar kita sama-sama mengetahui ya hal-hal baru yang baru kami dapat dan mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah, mulai dari budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian adanya hukuman dan penghargaan. Kita harus menghindari ya Bapak Ibu, tidak ada lagi yang kita yang memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa kita, karena kita membutuhkan siswa itu memang belajarnya itu memang dari hatinya, dari dalam dirinya untuk belajar ke sekolah, bukan karena iming-iming dikasih hadiah atau gimana nya. Jadi kita harus menghindarinya dari sekarang. Kemudian ada 5 kebutuhan murid itu harus kita ketahui. Nanti ketika anak itu ada kendala atau masalah, kita harus mencari tahu kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang harapannya kita semua di sini bisa berada di posisi sebagai seorang manajer. Walaupun itu memang butuh perjuangan dan berusaha terus sehingga kita nanti bisa berada di posisi tersebut. Kemudian kalau kita mendapati siswa kita bermasalah, mungkin kita sudah mulai. Biasanya kan ada wali kelas, ada guru BPBK, kesiswaan. Sekarang mungkin bisa kita mencoba dari diri kita sendiri atau guru mapel untuk melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Mungkin
Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, juga untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Baik, terima kasih narasumber luar biasa memberikan pencerahan kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu ya, khususnya guru-guru luar biasa SMK Negeri 1 Kepayang. Baik Bapak Ibu, dengan telah disampaikannya closing statement dari narasumber kita, maka berakhirlah sesi webinar kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama tutup kegiatan webinar ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Foto dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Halo, ada gimana Bu? Kau buka kamera foto dulu. Sesi foto dulu. Oke, sesi foto terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Silakan dibuka ininya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.